wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pagi ini Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama mendaras pemikiran Dr. Muhammad Nasir di kitab-kitab yang beliau tulis atau yang ditulis oleh para sahabatnya. Kita masih mengkaji pemikiran beliau dalam buku Kapita Selecta jilid yang kedua. Tema pagi ini adalah apa yang beliau tulis atau apa yang beliau sampaikan dengan judul Allah pasti menepati janjinya dan hidup sebagai syuhada ala nas. Sebagaimana kita mafhum bahwa tulisan-tulisan Buya Nasir ini ditulis dalam rangka menyikapi zamannya sesuai dengan realitas yang ada pada saat itu. Maka bahasanya adalah bahasa yang khitabnya langsung kepada pelaku-pelaku sejarah pada saat itu maupun langsung terkait dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, beliau menulis Allah pasti menepati janjinya ini pada tanggal 19 September tahun 1933. Beliau tulis barangkali ini di Pembela Islam atau di Panji Islam. Beliau katakan menyapa kepada pembacanya itu adalah dengan kalimat saudara pembaca. Beliau sebutkan dalam menghadapi situasi yang kritis seperti dewasa ini. Di tahun 1933, Pak Nasir menganggap negara dan bangsa itu dalam kondisi yang kritis. Di kata beliau, dalam menghadapi situasi yang kritis seperti dewasa ini yang kita hadapi, mungkin terdapat orang yang kurang kuat jiwanya, menjadi putus asa atau nekat, menjadi orang yang yais, atau mengambil langkah tahlukah. Kedua-duanya bukan sikap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan iman yang dikandung oleh dada yang mukmin. Jadi orang mukmin tidak diperbolehkan untuk berputus asa, nekat, membunuh dirinya sendiri, melepaskan diri dari kesulitan dengan cara-cara yang keliru. Beliau lanjutkan, kepada orang yang demikian itulah kuhadapkan sepatah kata ini. Kepada orang yang putus asa, yang nekat, itu ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang menyesakkan dada, peristiwa yang berat. Disampaikan oleh beliau kalimat ini, seruan ini disampaikan kepada orang-orang yang seperti itu. Bahwa situasi yang dihadapi umat Islam dewasa ini kritis memang. Bahwa situasi itu pantas menggelisahkan memang. Bahwa karena itu umat Islam harus waspada, awas dan mengawasi, kata beliau. Itulah sikap dengan sendirinya sudah jadi konsekuensi daripada situasi itu. Jadi kalau umat Islam menghadapi keadaan yang kritis dalam aspek apapun, umat Islam harus waspada, harus awas. Itu kunci yang diberikan oleh beliau. Namun, di dalam kesibukan menyusun tenaga, membulatkan kesatuan umat untuk menghadapi segala kemungkinan, wajiblah kita, kata beliau, untuk meninjau apakah situasi kritis yang kita hadapi sekarang ini ada macam contohnya di dalam sejarah perjuangan umat Islam sepanjang tarikhnya 13 abad yang lampau itu. Ada nggak kejadian yang sama terjadi sebelum umat Islam mengalami masa kritis seperti saat ini? Masa-masa kritis itu pernah nggak dialami oleh umat Islam sebelumnya? Jawabnya, kata beliau, ada, dan alangkah banyaknya. Tetapi contoh-contoh yang bertemu dalam sejarah itu jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Bahkan kalau kita merasa kita sudah sangat kritis, dulu pendahulu kita, orang-orang tua kita, bahkan dari zaman Rasulullah Muhammad SAW, mengalami masa kritis itu jauh lebih dahsyat, kata beliau. Situasi kritis yang menentang kita dewasa ini sesungguhnya belumlah mencapai taraf yang sedahsyat-dahsyatnya. Seperti yang pernah dilukiskan oleh Al-Quran di dalam ayat hatta
yaqul ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Situasi yang demikian dahsyatnya sehingga menyebabkan Rasulullah dan kaum mukminin yang menyertainya itu bertanya-tanya, kapan datang janji Allah itu untuk memberikan kemenangan? Surah Al-Baqarah 214. Pernyataan dan pertanyaan seperti ini dalam Al-Quran yang diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabat menunjukkan betapa kritisnya saat itu. Kritis yang besar sekali, yang berat sekali. Nah, kita belum setaraf demikian, kata beliau. Saudara pembaca, kata beliau, situasi kritis yang kita hadapi sekarang ini, meskipun mungkin akan sampai kepada taraf demikian, taraf yang kemudian kita bertanya-tanya, mana janji Allah untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman? Maka jika kita lengah dan tidak mengambil sunnah yang dipakai oleh Nabi kita dan para sahabatnya kaum mukminin itu, maka kita bisa sampai kepada taraf yang demikian. Syarat terpenting bagi mukmin dapat menghadapi segala macam situasi kritis ialah jiwa yang kuat, kepala yang dingin, dan bersikap bukan putus asa, bukan pula nekat melangkah ke tahlukah, ke kehancuran, ke kerusakan. Jadi berarti beliau ada memberikan beberapa kriteria bagi kita bagaimana cara menghadapi situasi yang kritis dalam kehidupan kita. Tadi di awal adalah waspada dan awas. Kemudian yang terakhir ini adalah harus memiliki jiwa yang kuat, kepala yang dingin, dan bersikap optimis, tidak putus asa, tidak nekat. Beliau lanjutkan, dimulai dengan menguatkan jiwa. Ialah jangan sejenak pun kita lupa bahwa iman kita itu membulat kepada keyakinan bahwa janji Allah niscaya akan ditepatinya. Jadi yang pertama harus dimiliki oleh orang beriman tatkala menghadapi situasi yang kritis, yang berbahaya, yang sulit sekali. Yaitu adalah menguatkan iman itu sendiri, keyakinan itu sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji. Allah pasti akan menempati janji. Janji-janji Allah itu antara lain bertemu dalam ayat innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak akan memberikan kesuksesan kepada amal-amal orang-orang yang merusak. Nah, ikhwah sekalian, dalam sejarah bangsa kita yang dekat, beliau mengambil permisalan, mengambil contoh, masih membayang di ruang mata peristiwa Madiun dari kaum komunis, pemberontakan PKI. Ialah amal yang merusak itu, pemberontakan tersebut. Maka kesudahan amal itu ialah tidak sukses pada akhirnya dan tercantum peristiwa tersebut di dalam sejarah negara kita sebagai lembaran hitam yang sangat menyedihkan yang akan dibaca oleh turunan kita. Tahun 28, tahun 48, tahun 65 kalangan komunis memberontak kepada negara, kepada bangsa dan negara. Ingin berbuat sekehendak hatinya, amal yang merusak, dan ternyata gagal. Begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 81 tadi yang dikutip oleh Buya Natsir, innallaha la yuslihu amal mufsidin. Allah tidak akan memberikan kesuksesan kepada amal orang-orang yang merusak. Memang, kata beliau, ada kalanya apa yang batil itu beroleh kemenangan untuk sementara waktu. Tapi, kemenangan yang batil akan disusul oleh yang hak. Itu pun termasuk janji-janji Allah yang dimaksudkan di atas. Nah, situasi kritis yang kita hadapi dewasa ini adalah karena apa yang batil tampaknya seakan-akan mendapatkan kemenangan. Saya kira zaman ini kan terus berputar, terus beredar, dan peristiwa-peristiwa berulang. Sama pula dengan kondisi zaman kita saat ini. Kita bisa merasakan barangkali kondisi kita kaum muslimin, kondisi yang kritis menghadapi berbagai keadaan saat ini. Dan kita melihat seolah-olah kebatilan itu mendapatkan kemenangannya. Gitu. Nah ini yang beliau sampaikan itu. Ini kenapa tulisan dan pikiran beliau selalu memiliki relevansi kepada zaman-zaman sesudahnya. Kata beliau, situasi kritis yang kita hadapi dewasa ini adalah karena
yang batil itu tampaknya seakan-akan mendapatkan kemenangan. Nah, seorang muslim harus yakin bahwa kemenangan batil itu akan segera disusul oleh yang hak sehingga menjadi zahuqo. Fulja al-haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah datang yang hak maka kemudian hilanglah, terberantaslah yang batil itu. Sehingga memangnya lah kata beliau bahwa yang batil itu niscaya akan hancur, luluh dan binasa. Itu sunnatullahnya sudah pasti demikian. Maka jika ada jiwa seorang muslim yang melemah karena situasi kritis yang sekarang ini, ada banyak tekanan, ada banyak represi, pendekatan represif, ada banyak kerusakan, kemunkaran, kezaliman, seolah-olah kemunkaran dan kezaliman itu adalah pemenang dalam kehidupan ini. Nah, jiwa seorang muslim kata beliau tidak boleh melemah, karena jika ada jiwa seorang muslim yang melemah karena situasi kritis ini, bangkitkanlah kekuatan itu dengan mengingat janji-janji Allah. Kalau orangnya beriman menghadapi situasi yang kritis, dia harus bangkit dengan mengingat kembali janji Allah. Dan bahwa janji Allah itu tidak boleh tidak, tentu akan ditepati oleh Allah sendiri. Allah menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Ada banyak ayat yang berbicara tentang hal itu. Kita orang yang lemah karena menghadapi kritis harus bangkit sebagai orang yang beriman untuk ingat dan yakin janji Allah itu pasti benar. yakni Allah akan memenangkan orang-orang yang beriman. Mata Nasrullah kata beliau. Bertanya-tanya kaum mukmin, kapan tiba kemenangan kita itu? Ala inna nasrullahi qarib. Kemenangan itu sudah dekat, tampak sayup-sayup di ruang mata kata beliau. Jangan khawatir. Dekat itu tentu saja relatif ya, karena sejatinya nanti yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di akhirat adalah bukan hasilnya gitu, tapi prosesnya. Apakah kita terlibat atau tidak dalam proses menuju kemenangan orang-orang beriman itu? Sama seperti bahwa di akhir zaman dalam Malhamah Kubro atau Ma'arakatul Kubro, peperangan akhir zaman, kaum mukminin akan dimenangkan dari orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Tapi tentu saja kita tidak bisa melipat tangan kita, berpangku tangan, lalu duduk-duduk manis saja, karena yakin bahwa Islam itu akan dimenangkan oleh Allah. Kita orang-orang beriman akan dimenangkan oleh Allah di akhir zaman nanti. Lalu kemudian kita tidak terlibat. Nah, justru di situ persoalannya. Persoalannya adalah bukan soal kita memang pasti menang. Kalau itu sudah pasti. Tapi apakah kita terlibat atau tidak dalam proses kemenangan tersebut? Itu yang nanti akan ditanya. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah kata beliau, dan janji Allah niscaya ditepatinya. Camkanlah. Di akhirnya itu, di ujungnya, lagi-lagi Buya Natsir menulis camkanlah itu dengan tanda seru. Artinya beliau sangat ingin gitu memberikan penekanan dan ketegasan, memberikan penguatan kepada orang-orang muslim, kepada kaum muslimin untuk tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, untuk tidak boleh melemah dan jatuh karena menghadapi situasi kritis yang bagaimanapun juga. Terapalagi kata beliau, situasi kritis kita belum sedahsyat tahap kritis yang dihadapi oleh orang-orang beriman sebelum kita, yang sampai harus bertanya kapan janji Allah itu akan datang gitu, untuk memberikan kemenangan kepada kaum mukminin. Nah, oleh karena itu kalau kita melemah menghadapi situasi kritis dalam bidang politik, ekonomi, teknologi dan lain-lain sebagainya, maka kita harus ingat janji Allah Subhanahu wa taala dan harus yakin pasti janji Allah itu akan datang untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Inilah yang ditulis oleh beliau tanggal 19 September 1933. Kemudian yang kedua, ikhwah sekalian, Pak Nasir menulis tentang hidup sebagai syuhada ala nas. Ini tulisan yang ringkas, hanya satu halaman. Beliau tulis tanggal 9 Oktober tahun 1954. Beliau katakan dalam menghadapi masa sekarang ini tidak cukup
kita hanya menonjolkan mana yang haram, mana yang halal, mana yang batil, mana yang hak saja. Tapi hendaknya kita pandai pula menunjukkan dengan bukti mana yang hak dan mana yang batil itu. Dengan amal perbuatan nyata yang dapat dilihat manfaatnya oleh mereka yang masih meragukan. Jadi kita semua yang alim, yang punya ilmu, yang paham, yang menjadi dai dan penyeru umat, tidak boleh mencukupkan diri kita dengan bertabligh hanya menyebutkan ini loh yang halal, ini loh yang haram, ini yang batil, ini yang hak. Itu nggak cukup kata beliau. Tapi kata beliau kita juga harus pandai, harus bisa menunjukkan bukti mana yang hak dan mana yang batil itu. Kenapa ini hak, lalu kenapa ini jadi batil? Gitu. Dengan amal perbuatan yang nyata, yang dapat dilihat manfaatnya oleh mereka yang masih meragukan. Kalau istilah orang Sunda barangkali ya, dakwah itu harus karaos, harus kahartos tur karaos. Ya. Mohon maaf ya bagi bukan orang Sunda. Jadi dakwah itu bukan hanya dapat dimengerti, tapi juga harus dapat dirasakan. Orang bisa saja paham terkait dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai syariat. Tapi kan kita harus mampu membumikan nilai-nilai itu dalam implementasi aplikasi kehidupan kita sehari-hari dalam aspek apapun. Menjadi kemaslahatan yang dirasakan betul oleh semua orang, gitu. Oleh mad'u, orang yang didakwahi. Jangan sampai memang dapat difahami tetapi kemudian tidak dapat dirasakan. Jadi yang hak dan batil itu betul-betul kelihatan, terbukti adanya dan bedanya. Kalau kemudian kita bisa menunjukkan kepada orang-orang, kepada masyarakat, bukti-bukti itu. Dengan apa? Kata beliau, dengan perbuatan nyata. Tidak hanya di atas mimbar, tidak hanya ceramah-ceramah seperti ini, ceramah-ceramah di media online, di media-media mainstream. Tapi bagaimana nilai-nilai Islam itu dapat terimplementasi dalam seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat merasakan betul kebenaran Islam. Beliau melanjutkan, dunia kita sekarang penuh dengan persoalan-persoalan yang meminta penyelesaian. Setiap penyelesaian itu meminta pikiran. Jadi kalau ada persoalan harus diselesaikan. Itu prinsip. Setiap penyelesaian meminta pikiran. Tentu harus dipikirkan bagaimana cara penyelesaian dari setiap persoalan itu. Di mana tiap-tiap aliran mempunyai tujuannya masing-masing. Berkenaan dengan itulah maka kita jangan membatasi diri, kata beliau, dengan hanya menonjolkan yang tidak baik saja. Tetapi harus pandai dan berani pula menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Jadi jangan cuma mampu untuk, oh ini nggak boleh, ini terlarang, ini haram, ini harus ditinggalkan. Harus kasih solusi, jalan keluar, kata beliau. Mana yang harus kita tempuh jalannya itu? Kalau memang tidak boleh, terus harusnya bagaimana? Seperti itu yang beliau inginkan. Umat Islam harus insaf kembali, kata beliau. Harus sadar bahwa mereka mempunyai risalah yang semenjak berabad-abad belakangan ini telah terpendam. Adapun yang menyebabkan terpendamnya risalah itu ialah karena mereka telah jadi makanan bangsa-bangsa lain disebabkan sudah lupa akan harga dirinya dan kemudian memiliki sifat penakut dan kikir. Seperti beliau pernah sampaikan, mungkin kalau tidak salah termaktub dalam buku Percakapan Antar Generasi, bahwa umat Islam ini terjangkit satu virus, satu penyakit. Yang penyakit ini kalau dibiarkan menggerogoti akan merusak tubuh umat yang juga nantinya akan merusak negara. Yakni penyakit hubbud dunya, kata beliau, cinta dunia. Kalau kita kembali flashback ke materi sebelumnya tentang jangan terhenti tangan mendayung nanti arus membawa hanyut. Ada fenomena yang sebelum kemerdekaan itu
tidak nampak, tidak terlihat, bukan menjadi sebuah budaya. Kata beliau, hanya sedikit saja orang-orang yang hubbu dunia waktu zaman perjuangan itu. Itu pun hanya di elit-elit saja, tapi juga sangat sedikit. Tapi setelah kemerdekaan, mendapatkan kemerdekaan justru terjadi fenomena hubbu dunia yang mengerikan gitu. Orang orang bekerja, orang berkorban, orang berjasa, tapi ingin dihargai, ingin dicatat, ingin dipuji, ingin diperhitungkan. Muncul penyakit bakhil dan lain-lain sebagainya. Nah ini yang kemudian risalah hebat yang terpendam ini sulit digali lagi. Kita teringat kepada satu hadis Rasulullah SAW kan yang bahwa umat Islam itu seperti makanan gitu yang diperebutkan oleh banyak orang. Lalu sahabat tanya, apakah saat itu kita sedikit? Amin killatin yauma idzin ya Rasulullah. Saat itu apakah kita sedikit? Kata Rasulullah, balhum katsir. Bahkan kalian saat itu banyak sekali, tapi nasibnya diperebutkan oleh orang, dipecah-pecah gitu oleh orang, ditindas oleh orang. Kenapa itu terjadi? Ketika Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Kita tahu bahwa dari 5 kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya adalah rasa takut yang dimiliki oleh musuh-musuhnya 1 bulan perjalanan sebelum ketemu dengan Nabi. Jadi kalau musuhnya mau bertemu atau berperang dengan Rasulullah SAW dan sahabatnya, itu 1 bulan perjalanan sebelumnya itu, sebelum pertemuan itu, mereka sudah takut duluan. Gitu. Nah, umat Islam akan menjadi bancakan bangsa lain, kaum lain. Padahal jumlahnya juga sangat banyak sebagaimana kondisi saat ini. Itu Allah cabut rasa takut di dalam hati musuh-musuh kita. Lalu Allah tanamkan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Allah tanamkan penyakit al-wahan kepada tubuh kaum muslimin ini. Kemudian para sahabat tanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Wahan itu apa ya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Kalau orang sudah cinta dunia, dia pasti takut mati. Dia pasti enggan mati. Nggak siap untuk mati. Nah ini yang kemudian membuat kita jadi lemah gitu. Ketika kita tidak lagi mementingkan pengorbanan kita untuk agama, untuk keyakinan dan keimanan kita, tetapi melupakan akhirat kita, melupakan agama kita, dan mementingkan dunia kita, kecintaan kepada dunia. Dan itulah yang kemudian menjadi sunatullah. Setiap kali kehancuran satu peradaban, juga termasuk kehancuran dan runtuhnya kehilafahan dari generasi ke generasi, itu didominasi oleh persoalan kekuasaan, persoalan perebutan harta kekayaan. Begitu saja terus-menerus. Kalau kita perhatikan peradaban sejarah kehilafahan itu. Tentu saja ada banyak kehilafahan dan khalifah yang baik, yang bagus, yang luar biasa. Tapi fenomena keruntuhannya itu hampir mirip, sama-sama persoalan perebutan kekuasaan dan persoalan perebutan harta kekayaan di antara lingkungan istana pada saat itu gitu kan. Nah, kalau sudah begitu maka kita jadi lemah gitu. Sementara musuh-musuh kaum muslimin mereka belajar dari kita, mereka bangkit lalu kemudian menyerang kita, selesailah kita, lalu kemudian kita dibagi-bagi, kekuasaan kehilafahan dibagi-bagi, lalu kita menjadi negara-negara jajahan, dan itu fakta sejarah yang telah dialami oleh kita semua. Nah, beliau menyampaikan itu, kalau kita nggak insaf, nggak sadar bahwa kita itu punya risalah yang luar biasa, yang disegani, ditakuti. Tapi karena terpendam, kita dijauhkan atau menjauhkan diri dari risalah yang hebat ini, yang kemudian menjadi faktor utama, gitu. Faktor satu-satunya pendorong kejayaan peradaban umat Islam di masa lampau itu, yang hampir 1000 tahun lebih. Maka kita tidak akan pernah bisa bangkit. Karena yang menyebabkan terpendamnya risalah itu, karena umat Islam telah menjadi makanan bangsa-bangsa lain
karena lupa akan harga dirinya. Yang sejatinya orang beriman itu harganya kan sangat tinggi derajatnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, merasa rendah, merasa berduka. Karena sesungguhnya kalian ini a'la, derajatnya sangat tinggi, dengan catatan in kuntum mu'minin. Jika kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu syaratnya, keimanan itu syarat kejayaan. Tanpa iman, kita tidak akan pernah mencapai kepada kejayaan kita. Iman salah satunya adalah kepada janji-janji Allah. Kita percaya dan yakin janji Allah itu kan pasti akan datang. Tapi dengan tidak berpangku tangan, kita harus berikhtiar. Itu yang kemudian Pak Nasir berikan caranya gitu. Caranya itu tampakan yang hak itu, nilai-nilainya terasa gitu, oleh bangsa, oleh rakyat, oleh umat. Sehingga kemudian umat Islam memiliki sifat penakut dan kikir. Jelas ini penyakit kita saat ini. Kita takut gitu. Takut untuk membela kebenaran, takut untuk menentukan posisi kita gitu. Lalu kemudian kita juga kikir gitu. Dan ini fenomena umum yang kita alami saat ini. Yang seharusnya kalau risalah itu bisa kita gali dari keterpendamannya, maka kita betul-betul akan menjadi umat yang disegani. Terakhir beliau kemudian sebutkan, dalam arus kebangunan sekarang ini, setiap muslim harus memasuki gelanggang masyarakat kembali. Jangan menyisihkan diri, jangan naik ke gunung dulu gitu kan. Sekalipun memang ada hadis ketika situasi yang udah sangat sulit, kita naik ke gunung lalu menyendiri, makan akar, daun-daunan lain sebagainya. Tapi itu tentu saja ada saatnya gitu, ada konteksnya. Nah, kata beliau justru dalam arus waktu itu kan memang kita sedang euforia sohwah Islamiyah, kebangkitan kaum muslimin gitu, abad 14, abad 15 gitu. yang kemudian sayangnya itu suara-suara itu jadi hilang. Gimana nasib sohwah Islamiyah ini? Nah, barangkali salah satu penyebabnya adalah kaum muslimin menarik diri dari gelanggang di masyarakat. Mereka menarik diri dari percaturan politik, menarik diri dari penguasaan ekonomi, menarik diri dari penguasaan sosial dan budaya, dari teknologi, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Tapi kata Pak Nasir, ini setiap muslim harus memasuki gelanggang masyarakat kembali. Bukan menjauhkan diri agar dapat mengubah mana yang tidak baik dalam masyarakat itu. Di dalam dan di tengah-tengah masyarakat yang sakit dan bobrok itulah yang beliau gunakan. Jadi kata beliau, di dalam dan di tengah-tengah masyarakat yang sakit dan bobrok itulah kita harus berdiri syuhada a'lana, sebagai saksi bagi manusia. Sebagai umat yang wasaton, yang jadi wasit, tidak ditentukan nasibnya oleh kaum lain, oleh bangsa lain, oleh umat yang lain. Kita yang justru harus mengatur umat dan bangsa yang lain. Sebagai umat yang Allah tetapkan sebagai umat yang wasaton, khairu ummah, maka kita harus berdiri sebagai syuhada a'lan nas, menjadi saksi atas kebaikan sesuatu di depan manusia umum, mempertahankan pendirian dengan jihad yang teguh. Demikian barulah hidup itu ada nilainya. Baru hidup kita ini ada nilainya, kata beliau. Kalau kita bangkit, lalu masuk ke gelanggang masyarakat, menjalankan risalah Islam, menjadi saksi atas manusia, barulah kita menjadi manusia yang bernilai. Itu yang disampaikan oleh Pak Nasir terkait dengan hidup sebagai syuhada. Saya kira itulah materi kita pada pagi hari ini. Kita akan akan lanjutkan materi kita. Saya pikir nanti kita akan beralih ke buku-buku kecil Pak Nasir, karena beberapa bagian yang kita ambil untuk kajian kita setiap pagi ini diambil dari Kapitas Diri 2.
Saya kira itulah materi kita pagi ini. Kang Romis masih bergabung? Ya. Fadhal, Kang Romis. Baik, jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Julian Hasan yang telah menyampaikan materi seputar Allah pasti menepati janjinya dan kita hidup harus sebagai syuhada 'alan nas. Di dalam kesimpulannya mungkin di poin yang pertama, Allah menepati janjinya ketika kita di dalam kehidupan bermasyarakat di dunia, kemudian kita melihat kondisi umat Islam yang sedang menurun, banyak persoalan yang tidak dikuasai oleh Islam, baik itu dari segi pendidikan, teknologi, kemudian ekonomi, dan lain sebagainya. Maka kita selaku umat muslim tidak boleh putus asa, tidak boleh merasa lemah, tetapi kita harus tetap optimis bahwasanya Allah akan menangkan kebenaran dan kebaikan. Kemudian kita juga harus hidup sebagai syuhada 'alan nas. Kita tidak boleh mencukupkan saja dengan tabligh kita, hanya menyampaikan di mimbar-mimbar saja. Tetapi harus menunjukkan mana yang hak dan yang batil dengan amal perbuatan yang baik, sehingga masyarakat luas bisa tahu bahwasanya Islam itu memang benar. Kemudian ada penyakit-penyakit yang harus kita jauhi di kalangan umat Islam, yaitu salah satunya penyakit wahn, cinta dunia dan takut kematian. Karena kejayaan Islam akan bisa didapatkan oleh kita semuanya ketika kita semuanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan janji-janjinya, tetapi bukan hanya dengan yakin saja, kita harus senantiasa tampil di depan masyarakat untuk menunjukkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Barulah setelah itu kita lakukan, umat Islam akan merasa disegani oleh umat-umat yang lain. Kemudian di tengah rusaknya lingkungan, ya, kita harus jadi umat yang wasatan, khairu ummah, dan insyaallah akan menjadi syuhada 'alan nas. Baru hidup kita itu ada nilainya. Mungkin itu saja materi dari pagi kali ini. Alhamdulillah banyak sekali faedah-faedah yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan hari demi hari yang kita kaji tentang pemikiran-pemikiran beliau bisa membangkitkan kembali semangat kita semuanya untuk senantiasa terus optimis di dalam kehidupan kita, bahwasanya kebaikan dan kebenaran itu pasti akan datang. Mungkin hanya itu saja ya, kesimpulan dari pagi kali ini. Kurang dan lebihnya mungkin mohon maaf dari saya selaku pembawa acara. Dan jangan lupa kalau misalkan baru hadir masuk bergabung di sini, bisa diputar ulang ya. Kami mengingatkan berkali-kali di akun YouTube. Insyaallah akan di-share di Nasir Corner dan juga di Menafsir Nasir. Insyaallah kita akan lanjut pembahasannya besok pagi jam yang sama, yaitu jam 5:30. Untuk itu insyaallah jangan lupa men-share seluas-luasnya poster-poster yang kami share, bagikan di WhatsApp di grup-grup, agar semuanya bisa mengikuti pertemuan ini yang sangat penting, terutama bagi kita selaku generasi kadar-kadar muda yang ingin melihat kejayaan Islam kembali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kang Romis. Wa iyyak Ustaz. Jazakumullah Wa iyyak sekalian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi